Assalamualaikum Bun, sudah buka puasa, sudah taraweh, sudah mengaji, perut lapar lagi, dan kita cari makanan. Bun, ada banyak alasan kenapa orang memesan makanan melalui delivery order, termasuk saya. Salah satunya karena saya ingin makanan yang kalau masak sendiri kayaknya nggak full deh. Jadi hari ini atau malam ini saya memesan makanan dari Dapur Wongkito. Saya memesan panggang, kemudian memesan celimpungan, dan ada satu makanan untuk nanti sahur. Ini adalah pindang tulang, ya, khasnya Palembang. Jadi banyak alasan lain sehingga orang memilih udah deh cari gampangnya aja, kita pesan makanan. Pertama mungkin seperti saya bilang bahwa karena saya kangen dengan suatu makanan tertentu, atau bisa juga karena malas masak, tidak punya waktu, banyak alasan lain. Namun Bun, di tengah pandemi COVID ini tentu kita harus hati-hati ketika kita memesan makanan melalui delivery order. Ya, hari ini Dapur Bun Bun ingin mengajak sharing apa sih yang kita lakukan supaya kita pesan makanan untuk buka puasa atau untuk sahur bisa tetap aman meskipun kita memesannya melalui delivery order. Simak dari A sampai Z, tonton sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalkan ada request saya harus membuat konten apa atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bun, tips yang pertama adalah pesan makanan di tempat yang kita percaya. Saya memesan makanan ini bukan yang pertama kalinya, tapi beberapa kali di tempat yang pemilik restonya adalah teman saya. Ya, jadi pemilik Dapur Wongkito itu adalah teman saya sendiri, sehingga saya yakin dan percaya bahwa apa yang beliau masak adalah sesuatu yang enak dan berkualitas. Yang kedua, ya, jika itu adalah orderan pertama yang kita lakukan dan kita belum tahu mengenai toko atau restoran yang kita pesan, yang harus kita lakukan adalah melihat review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi lihat reviewnya, apakah bintang 3, apakah bintang 4, apakah tanpa bintang, banyak yang komplain kah, banyak yang puji kah. Dari situ kita bisa mempertimbangkan apa kita mau memesan atau tidak. Ya, karena review itu adalah biasanya hal-hal yang sejujurnya diberikan oleh konsumen ketika mereka menerima servis dari restoran yang memberi pelayanan atas makanan yang kita pesan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, ketika barang ini diantar oleh pengantarnya, apakah itu ojek online atau memang ada kurir di sebuah ekspedisi, jangan lakukan kontak fisik. Tetap gunakan standar prokes, kita pakai masker, kalau perlu pakai sarung tangan. Ya, itu adalah yang harus kita lakukan. Jadi jangan kontak fisik, jangan berbicara terlalu dekat, jaga jarak, pakai masker. Nah, itu adalah hal ketiga yang kita lakukan. Hal keempat yang kita lakukan, ketika makanan ini dibuka, ya, mungkin kalau makanan tidak kita perlu kasih desinfektan. Bungkusnya kita buang, tangan kita bekas memegang makanan kita cuci, ya.
begini supaya, jadi saya ulangi Bun, bungkusnya kita buka, tangan kita cuci untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang menempel dari kemasan yang kita terima. Itu adalah tips keempat yang harus kita lakukan. Tips selanjutnya adalah pastikan makanan yang kita pesan itu ya masakan yang masih hangat dan masih segar. Jangan mau dikasih makanan sisaan kemarin. Itu bisa tercium dari aromanya, bisa tercium dari bisa terlihat dari penampakannya. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menerima. Kalau misalkan makanan itu tidak layak makan, kita bisa komplain. Ya, itu adalah hal kelima. Dan ini adalah tips yang terakhir dari saya. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin Bunda bisa pikirkan sendiri, tapi tips terakhir dari saya. Ketika kita memesan makanan delivery order, ya, ketika kita delivery order, misalkan untuk buka puasa, kasih spare waktu yang agak panjang. Jangan pesennya setengah 6 sore, jangan pesennya jam 5 juga udah kepepet, tapi mungkin bisa jam 4, ya, syukur-syukur masih bisa setengah 4. Karena apa? Karena ketika dekat-dekat puasa, yang pesan bukan cuma kita, tapi tentu saja banyak yang pesan. Akhirnya antrian di tempat jualan makanan, apalagi tempat jualan makanan itu ngehits, viral. Jadi kalau terlalu mepet jam buka, maka bisa ngulur kita dapat bagian ketika azan sudah tiba. Jadi kasih spare waktu. Jangan marah kalau kirimannya datang pada saat kita sudah buka. Karena apa? Tidak semata-mata kesalahan dari pengantar, melainkan bisa jadi kesalahan kita yang terlalu mepet. Ya. Dan juga dipikirin bahwa kemungkinan besar, ya, abang yang mengantarkan pesanan kita juga berbuka puasa. Jadi memberikan spare waktu berefek ganda. Pertama, kita bisa dapat pesanan sebelum dari jam buka puasa, dan yang kedua tentu saja abangnya punya kesempatan untuk berbuka puasa. Jadi itu Bun beberapa tips agar kita tetap aman, tetap nyaman ketika kita harus memesan makanan melalui delivery order. Ya. Jangan terlalu paranoid, jangan terlalu khawatir. Sesuatu itu tetap bisa kita lakukan. Hanya saja protokol kesehatan, kewaspadaan, kehati-hatian harus tetap kita jalankan. Ya. Jangan karena kita serba khawatir, serba takut, terus kita nggak mau pesan apa-apa, nggak mau melakukan aktivitas apa-apa, nggak mau berinteraksi dengan siapapun. Nggak juga begitu. Kita tetap berkehidupan normal, tapi tetap saja dengan melakukan protokol COVID, melakukan protokol kesehatan COVID yang memang disarankan oleh pemerintah. Jadi Bun, demikian tips hari ini, semoga membantu. Semoga kita yang masih banyak berdiam di rumah tetap bisa makan enak, tetap bisa pesan makanan yang lezat tanpa kita harus keluar rumah, tanpa kita harus bermacet-macetan, hanya mengandalkan aplikasi, kemudian seseorang mengantarkan ke kita. Dan ketika ada yang mengantarkan makanan ke rumah kita, jangan lupa kasih bintang yang besar. Kalau sedikit ada masalah, dimaklumi, karena tentu saja yang memesan bukan hanya kita saja, banyak, ya. Jangan karena kita kesal, padahal kesalahannya tidak semata-mata dilakukan oleh abang itu, kita tiba-tiba ngasih bintangnya cuma 1. Padahal ya abang ojek itu ya mungkin daripada tips lebih memerlukan review melalui bintang itu, karena hal itu menentukan keberlanjutan dia untuk tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai pengantar makanan-makanan atau apapun yang dipesan oleh konsumennya. Ya, berbuat baik itu sangat sederhana, bisa dilakukan dari hal yang kecil. Salah satunya memberikan bintangnya sampai 5 kepada orang itu, pasti senang. Ya,
Jangan sebaliknya hanya karena kesal sedikit kita kasih bintang 1. Tolong dipikirkan, di balik kerja keras seorang pengantar makanan, ada anak istrinya yang menunggu di rumah, menunggu uang hasil jerih payahnya untuk makan hari itu. Begitu Bun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.